Oke, ini dia match kita yang ketiga. Ada Sunhawk buat meramaikan kembali situasinya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like-nya. Kita tembuskan di angka 50.000 seperti biasa. Dan ini dia flight pad yang sudah terlihat dari arah tambang menuju ke arah Camp Bravo. Betul, dari arah tambang menuju ke arah Camp Bravo. Kalau misalkan di match sebelumnya The Genesis Dogma turun di Camp Alpha, sekarang juga bakalan sama. Genesis Dogma bakalan turun di arah sekitaran Camp Alpha. Sebelumnya tuh kalau misalkan aku lihat ya, dari Skylights Gaming Hah? ada salah satu atau salah dua player itu yang pengen scrappingan di area sekitaran Camp Alpha juga, tapi ternyata dikuasain penuh oleh tim Genesis Dogma. Oke, jadi salah siapa sebenarnya? Nggak ada Oh, salah nggak ada salah siapa-siapa siapanya Kak ya. Pasta, nggak Nggak ada. ada salahnya ya. Tapi kayaknya bakal ada yang fight di arah Camp Bravo di mana Morph yang sudah mulai berdempetan dengan itu Onyx bukan sih yang bentrok sama Morph di Uh, arah Camp Bravo. Kayaknya Onyx deh. Wait, kayaknya gue ya. cari Onyx. Morph, Onyx. Iya, warna Onyx betul. Onyx. Itu dia sudah mulai fight kali ini. Bintang berhasil diamankan bertukar dengan seorang Hoki. Bocil kematian terknockout begitu saja kali ini. Onyx bahkan sudah mendapatkan pundi-pundi poin kill pertama. Namun trade terjadi hanya sebatas knockout. Tapi untuk kondisi dari arah Morph Supply Bank. Kali ini Summer sudah menggunakan AK-nya, cukup dekat jaraknya, belum ada healing, belum ada defense, belum ada armor dan juga vest yang dipunya oleh Summer pemain dari Morph. Wow, ini map di awal bener-bener bonyok banget, tinggal misalkan 2 player aktif, tapi untungnya dari seorang Zabro sepertinya masih bisa di revive untuk sementara waktu. Ada lemparan smoke juga untuk menutup angle-nya ke arah tim Morph sendiri. Sementara itu 3 player dari tim Onyx bergerak secara bersamaan untuk mencari di mana letak player dari Morph. Sementara itu dari seorang Summer lebih memilih untuk step back terlebih dahulu ke arah Onyx. Oke, kali ini kita lihat facecam-nya yang pengen bener-bener gue perhatikan akan seseru apa dan sengotot Wow. apa mereka dalam melakukan fight. Revive yang harusnya sudah berhasil diamankan oleh Morph Supply Bank. Kali ini Zabrol kembali bangkit dan siap untuk menyambut kedatangan 3 pemain Onyx yang lainnya. 1-1 trade kill di antara kedua tim ini. Ya, tapi sementara itu dari seorang Zabro juga masih low banget HP-nya, belum melakukan healing-healing terlebih dahulu sebelum nantinya bakalan kontes atau lanjutin fight lagi ke arah tim Onyx. Tapi kita lihat dari masing-masing tim bakalan kekeh untuk lanjutin fight-nya atau ada salah satu tim yang bakalan disengage. Ini seru banget sih ngelihatnya ya. Karena kemarin di weekdays hari terakhir juga Morph ditabrak sama Onyx ketika Morph turun di arah Ruins. Tapi kali ini Morph yang datang ke kandang dari landak kuning. Raffi kita lihat ekspresinya begitu serius untuk mendapatkan informasi lebih detail di manakah setup yang dilakukan oleh Morph Supply Bank. Sama-sama mundur loh. Gak ada Bener. yang bener-bener ngotot untuk langsung ngerush dan nge-retake compound ini secara 100% menjadi daerah kekuasaan mereka. Tapi sepertinya sudah mulai dipatahkan argumen gue barusan. Karena Summer yang sudah mulai kembali maju ke depan membuka vision untuk Morph Supply Bank. Sudah mulai memantau dan ada step juga yang sudah mulai terdengar. Raffi masih dalam posisi melakukan jongkok untuk membuka angle view-nya. Dan Summer harusnya sudah mulai mendengarkan beberapa step manja yang ada di sekitar dia. Ya, seorang Nick juga berusaha mencari keberadaan di manakah seorang Summer berdiam diri. Sementara itu 2 player dari tim Onyx bergerak secara bersamaan bakal nge-follow up player-player lainnya. Sementara itu Raffi masih berada di compound yang sama. Ini kalau misalkan Raffi naik ke level 2 ya, tingkatan kedua, bisa berarti angle-nya ke arah Summer bisa kelihatan gak sih Kak? Harusnya nggak kelihatan sih. Oh, Kalau nggak Summernya kelihatan. jongkok itu ada satu box lagi di sebelah Oh kanannya iya Summer. betul, kecuali Summernya berdiri baru. Betul, kecuali Summernya berdiri mungkin palanya kelihatan. Itu pun cuma pala ujung palanya doang. Tapi sudah mulai dilemparkan Nietzsche ke bagian dalam dari Shake. Namun tidak ada yang terkena cicilan splash damage-nya. Sudah mulai close combat kali ini. Nick hampir mendapatkan satu orang berdansa di sekitar kotak. Mulai muncul dan satu orang berhasil di take down tanpa adanya trade. Kali ini bahkan 2 pemain Morph berhasil diamankan. Dan ini dia Onyx kedua kalinya 2-0 menang menghadapi Morph Supply Bank. Bahkan langsung di taunting lagi. Betul, seperti biasa langsung di-taunting begitu saja. Onyx berarti masih memenangkan fight untuk kedua kalinya ke arah tim Morph itu sendiri. Dan sementara itu kita bergeser ke arah tim victim di mana Misery seperti biasa. Dia selalu mengawasi pergerakan dari Bigetron Red Aliens. Liquid masih berada di compound di sekitaran luar dari bootcamp sendiri yang berarti jaraknya semakin dekat lagi dengan Misery. Betul, itu biasanya rumah yang dinaikin sama Misery. Tapi Misery udah belajar dari pengalamannya ketika dia lengah dan langsung mendapatkan rumah yang ditempatin sama Liquid di HBD sama 2 player BTR waktu itu. Makanya sekarang Misery nggak langsung naik ke bagian atap rumahnya, nggak langsung masuk ke bagian rumahnya. Hanya memantau dari sekitar rumah supaya victim nggak kehilangan satu player mereka di awal-awal. Yes, hanya mengamati pergerakan dari Bigetron Red Alliance itu sendiri. Sementara itu Liquid juga masih berdiam diri di compound di sekitaran area bootcamp. Dari seorang Ryzen udah ada 1 buah UMP yang bisa dimanfaatkan. Masih berusaha mencari looting-lootingan lebih lanjut lagi dari tim Bigetron. Ada tapping-tappingan juga dari seorang Luxi. Karena tim Aura ternyata wow,
Gak cuma victim yang berada di jangkauan Bigetron, tetapi juga ada Aura yang masuk dalam angle seorang Luxi. Betul, ini Aura udah mulai keluar dengan cepat ya. Mereka turun di arah Ruins, mereka langsung mengamati daerah bootcampnya dari arah perbukitan sekitar bootcamp. Keluar dengan sangat cepat, langsung menuju ke titik checkpoint berikutnya. Seperti biasa mengambil high ground di bawahnya bootcamp. Kalau kita ngelihat di arah minimapnya, DU juga sudah mulai keluar dari drop zone mereka, transit lagi ke checkpoint berikutnya, berdekatan dengan victim. Beberapa tim sudah mulai berdekatan, namun belum ada yang benar-benar melakukan commit ataupun memaksa untuk meretake compound milik musuh. Yes, di hari-hari sebelumnya juga pernah waktu itu pas Misery juga mantekin posisinya ke arah Bigetron, terus di mana pecah fight di situ Kak, pecah fight di situ terus Aura tiba-tiba datang, tapi bedanya di sekarang itu nggak ada pecah fight yang terjadi antara Bigetron, victim dan juga Aura, cuma sama-sama mengamati doang pergerakan satu sama lain, mengingat ini super weekend terakhir, berarti ini poin-poin yang bisa dikumpulkan semaksimal mungkin untuk menutup super weekend dengan indah. Betul sekali. Kalau kita lihat-lihat tadi ada beberapa perubahan ya yang sudah terjadi dari poin-poin yang sudah dikumpulkan dari 2 match awal kita untuk di Super Weekend ketiga di hari yang pertama di mana Alter Ego sudah mulai tergeser, Eagle yang sudah mulai naik, tapi itu baru dari 3 match. Baru dari 2 match. Masih ada 4 match lagi termasuk match ini yang sedang kita mainkan, tapi BTR sudah mulai mendengar step dari arah Misery, saring melemparkan nades-nya. Hanya sekedar gertakan saja, tidak sampai memberikan splash damage, belum ada follow up dari victim. 3 pemain lainnya masih berada di bagian belakang membuat Misery harus mundur dan regroup dengan tim victim yang lainnya. Yes, Misery bahkan back off terlebih dahulu dari arah tim Bigetron Red Alliance. Tadi ada lemparan granat yang saling bertukar antara Misery dan juga Liquid, tapi tidak ada salah satu player yang terknockdown untuk sementara waktu. Tapi granat diletakkan oleh EVOS ke arah tim Onyx, membuat 2 player dari Onyx cukup mau posisi berada di depan menggunakan Evo dari seorang Microboy, belum berhasil mendapatkan seorang Nick. Tapi akhirnya di sisi lainnya Redface berhasil nge-backstab seorang Nick dan langsung aja di confirm kill begitu saja seorang Nick. Oke, Onyx bener-bener rugi banget. Mereka di sandwich sama Harimau Putih di Sunhawk. Walaupun ada trade knock yang terjadi, tapi EVOS masih menguasai daerah ini dengan sangat baik. Powerpunk bakal memberikan backup fire 2 pemain dari Onyx kali ini dalam posisi yang sangat berbahaya. Bahkan dari Onyx hanya menyisakan 1 player aktifnya saja. Walaupun mereka sudah mendapatkan 4 kill, tapi dengan Powerpunk yang tersisa, flank dari Laser juga begitu bagus. Membuat Onyx kembali harus pulang menuju ke lobby, menunggu lobby dan match berikutnya. Itu dia, dan kita berarti kalah bootcamp lagi, ternyata udah terjadi pecah fight antara victim dan juga Bigetron Red Alliance, dimana 1 player dari victim udah berhasil bisa di take down oleh tim Bigetron, tapi belum berhasil bisa di confirm kill begitu saja. Yes, ini masih dicari, masih diintip dulu bagian rumahnya, pintunya kembali dimainkan, buka tutup, sombong dikit memang karena kita ada pintunya, akan terus dipantau oleh seorang Luxi dari pemain BTR, sudah mulai ada yang follow up. Tadi kalau kita lihat cuma Liquid, tapi kali ini ada Luxi yang membantu setup di tempat Liquid berada. Ryzen bakal membackup dari arah belakang, sementara Bobs, victim sudah mulai melakukan penyelamatan ke arah Misery. Ya, sementara waktu Bobs bakalan nge-revive 1 player yang terknockdown itu dari seorang Misery yang tadi berusaha menjaga bagian terdepannya ke arah tim Bigetron Red Alliance. Tim Bigetron Red Alliance juga kalau misalkan kita dari segi sisi sini udah mulai regrouping satu sama lain. Oke, sudah mulai berkumpul, bahkan sudah ada split position yang dilakukan oleh Red Alliance di mana Zuxi ingin mendapatkan high ground-nya. Oh wait, bentar. Posisinya Zuxi harusnya di kanan nih ada Aura kan tadi? Iya, ada Aura. Berarti Aura milih rotasi ke arah lain dibandingkan mereka stay di bukit bawah dari... Oh, masih ada. Auranya masih ada. Kalau Zuxi naik ke atas kemungkinan besar bakal menjadi makanan empuk untuk Aura yang sudah senantiasa menunggu di arah high ground-nya. Dan victim kembali bangkit dengan 4 pemain mereka. Kembali mundur ke belakang mengamankan tempat yang lebih nyaman. Ada DU di belakang tim victim. Victim agak tersandwich ya. Kalau Aura join fight, berarti 3 tim akan memantau compound yang dimiliki oleh victim. Itu dia, bahkan jadi chaos banget fightnya kalau misalkan dari masing-masing tim saling ngelok posisi satu sama lain dan kita bergeser karena tim lainnya di mana ada seorang J-Max yang seorang diri bahkan digerebek begitu aja oleh 2 player sekaligus dari tim Genesis Dogma. Ada seorang Nichil dan juga Debut yang berusaha mencari keberadaan dari seorang J-Max yang masih bersembunyi di balik suatu gudang, nggak nahan step, tidak berbuat kebisingan sama sekali. Betul, ini ada di sekitar Hatin karena dari drop zone mereka juga tidak terlalu jauh. GD memanfaatkan satu drop zone kosong yang ditinggalkan oleh Aerolwolf Limax karena Aerolwolf tidak bermain kali ini. Bahkan Nichil sungguh percaya diri langsung ditabrak dengan mode FPP-nya. Dicari satu pemain dari SG yang sudah mulai mundur ke arah belakang stepnya. Arahnya bakal ditebak bergerak kemana, dicium dari belakang langkah-langkah yang dibuat oleh J-Max. Ya keluar dari arah broken wall bakal ngintip langsung dan itu dia. Booms mendapatkan satu knockout di mana kali ini Nichil langsung memulangkan satu player dari pemain SG ke arah lobby.
Yes, itu satu player dari Scarlet Gaming tertinggal seorang diri di area sekitaran Hatin menahan gebrakan dari tim Genesis Dogma itu sendiri dan 3 player lainnya itu dari seorang Jersey itu udah melakukan rotasi terlebih dahulu menyeberangi jembatan untuk masuk dalam circle selanjutnya. Oke, dan Aura yang masih berada di bagian perbukitan sekitar bootcamp, arahnya kosong banget dari titiknya Aura. Biasanya yang suka bentrok sama Aura itu kalau nggak Voin itu Airlove, tapi biasanya. Tapi kali Biasanya. ini Voin lebih memilih rotasi melalui jalur selatan, sementara Airlove yang tidak ada, GD pun lebih memilih rotasi melalui jalur utara. Dan di sela-sela itu, ada pertemuan antara Takai dan juga Geek, di mana satu player dari Geek sudah berhasil diamankan tadi, namun masih bisa di-revive. Oh, tapi langsung di-push begitu aja tim Takai dan spray dengan depan ke dalam compound yang berhasil memberikan satu player spray lagi terus sampai bakalan Alright. terjadi satu sama lain, trading terjadi satu sama lain, push boy. Lemparan granatnya hampir jauh banget tapi ada spray juga tambahan dari seorang Geek tapi ada backup yang sangat baik. Bener-bener chaos banget fight yang terjadi, seorang Takai masih misalkan 2 player aktif sementara waktu dia seorang Argenteo bakal berusaha untuk nge-revive satu player yang terknockdown yaitu seorang Zay. Oke, Zai-nya akan di-revive, lemparan Nits ke sebelah kanan harusnya hanya sedikit memberikan splash damage saja dan Argenta masih bisa untuk menyelamatkan posisi dari seorang Zai. Katau masih terjebak, kali ini Toms akan melakukan setup terlebih dahulu tapi ada Mort yang siap untuk memberikan follow up, namun ternyata Hades juga siap untuk memberikan follow up. Sama-sama mempunyai backup fire dari bagian belakang tim mereka. Smoke sudah mulai dikeluarkan, Zai sudah selesai melakukan healing, ada lemparan Nits yang berikutnya tapi bukan Nits, ternyata itu hanyalah sebuah smoke. 4 smoke sudah terlihat dan kali ini proses revive akan segera dilakukan oleh Geek. Hanya tinggal satu player Geek yang belum di-revive dan gerakan dari Takai lebih memilih untuk menghindari pertempuran ini karena mereka benar-benar membutuhkan poin untuk lolos ke babak grand final. Yes, tapi Hades masih berada di posisi yang sama hanya bermodalkan natural obstacle berupa batu untuk menutup angle shoot dari arah tim Geek, masih berusaha mengamati pergerakan dari Geek. Apakah Geek akan cepat pergi dari compound yang berada depannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk tim Takai. Oke, pelanan pasti pergerakan dari seorang Hades sudah mulai memantau. 2 orang bakal kelihatan namun belum ada open fire dari Hades yang terjebak di bagian belakang dari batunya. Sementara Argenta dan juga Zai sudah mendapatkan tempat yang lebih aman kali ini. Kayaknya nggak bakal ada long fight di antara kedua tim ini. Yes, dari Hades juga masih menahan stepnya, nggak mau memberikan suppressing fire lagi ke arah tim Geek mengingat posisinya dari Takai juga masih membutuhkan pundi-pundi poin kill yang lebih banyak lagi untuk menyelamatkan posisi placementnya mereka. Yes, betul sekali. Bahkan Geek juga sedang kejar-kejaran poin. Karena sebelum hari ini dimulai, Iya. Geek itu ada di peringkat ke-15 dengan 105 poin. Ingat, sebelum hari ini dimulai. Sebelum hari ini dimulai. Betul, sebelum adanya Sanok pertama dan juga Irangel kedua tadi yang kita lihat untuk di match keduanya. Dia ada di peringkat ke-15. Ini pertarungan tim papan bawah yang lagi kejar-kejaran poin untuk mempertahankan posisi mereka ke babak grand final. Yes, dari Geek sendiri juga bakal langsung disengage aja ke arah fight dari Takai karena mereka nggak mau terlalu lama lagi untuk commit fight mengingat Geek juga masih butuh pundi-pundi poin kill tambahan lagi untuk menyelamatkan placement mereka seperti apa yang dikatakan sama Kapasta. Dan kita bergeser lagi ke arah tim Bonafide sudah mendapatkan satu buah compound yang cukup nyaman di mana di bagian seberangnya ada high ground dikuasain oleh macan putih kita yaitu dari tim EVOS. Macan apa harimau nih? Harimau. Harimau apa macan? Macan. Oh, Di lock Windy agak udah. berubah-ubah ya. Labil, Oke. labil. Agak kurang setia nih dari pilihan yang Aduh. dilakukan oleh Windy. Aduh, kok bisa nyambungnya ke situ Kak Pasta? Gak apa-apa, itu kan cuma pilihan tim Oh iya, gitu. benar. Karbitan aja banyak di live chat, masa kita nggak boleh milih yang berbeda-beda gitu kan. Kalau dari Aduh. segi fanbase tim. Iya, Tapi betul. kalau buat pendukung setia pencinta tim tersebut mah kalah menang ya tetap didukung dan tidak menjatuhkan tim-tim lain. Itu aura positif yang dibawa oleh fans yang benar-benar sejati mendukung tim kesayangan mereka. Itu dia, dukung satu fans tim kesayangannya tanpa menjatuhkan tim-tim lainnya Nah, pastinya. Betul sekali dan ini dia pergerakan circle berikutnya tapi dari Ryzen sudah mendapatkan M249 Rambo Weapon yang dipegang oleh Ryzen. Ini bakal langsung di-bredet aja kalau misalkan ngelihat beberapa player di depannya Ryzen karena 100 peluru di dalam klip M249. Itu dia, kalau misalkan buat close combat bahkan enak banget tanpa perlu reload bisa ngeratain satu tim sekaligus. Dan dari Ryzen sendiri juga mulai melakukan scouting ke arah sekitaran untuk menjaga sisi bagian high ground lebih aman lagi. Ini tajir banget ya anak-anak BTR. Sumpah Betul. dah. Dari Ryzen-nya aja udah M249, terus vest dan juga helm, bahkan tasnya juga di level 3. Itu baru dari Ryzen. Kita belum ngelihat player-player lain dari BTR seperti apa defense, armor dan juga helm yang dipunya oleh player-player dari BTR. Tapi kalau kita lihat lagi dari Eagle 365 yang sudah mendapatkan compound tapi hanya Audrey yang terpantau belum melihat pergerakan dari Eagle yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan dari arah map dan juga sudut dari Audrey kali ini mereka juga cukup dekat ternyata dengan tim RRQ.
Ya, dan juga masih lumayan ada 1, 2, 3, 4 tim yang belum masuk dalam circle selanjutnya, tapi sejauh mata memandang untuk mereka melakukan rotasi masih cukup aman saat ini dan kita bergeser ke arah tim Takae yang udah masuk ke dalam bibir circle sepertinya. Betul, itu masih ada di ujung circle, Ujung bahkan mereka belum circle. berhasil masuk dan Oh, touchdown di tengah atau di pinggir arah selatan dari circle yang saat ini sedang kita lihat. Bahkan di belakang Takai masih ada Voin yang siap menyantap bokong-bokong dari tim Takai ini. Langsung di-spare begitu aja baru dibahas, bahkan mendapatkan 2 pemain dari tim Takai. Angle yang begitu bebas, skill yang begitu bebas masuk ke arah Asa dari tim Voin. Sudah mulai bangkit, akan segera dipantau. Belum ada smoke kali ini. Takai mendapatkan tekanan yang begitu berarti bokongnya kelihatan tapi tiangnya masih bisa menutup angle shootnya. Namun tidak terlalu lama ternyata bisa menyelamatkan 1 pemain dari Takai yang sudah terknock out. wow, ini Voin bakal langsung commit fight banget sih ke arah tim Takai, mengingat Takai misalkan last man standing dong dari Z, dan juga Z memberikan perlawanan dengan spray fire ke arah tim Voin. Belum berhasil mendapatkan target selanjutnya dengan Voin, Maybe dan Devs tuh kayak berbondong-bondong berusaha mendapatkan korban saya. Tapi di sisi lainnya Genesis Dogma juga lagi pecah fight ke arah tim Aura, di mana 1 player dari Genesis Dogma udah berhasil bisa terknockdown dan bahkan langsung di confirm kill. Betul sekali, 3 pemain GD yang lainnya masih berdansa di bagian Broken Wall. Lemparan nades masih terus dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Aura. Kali ini mencari informasi di manakah pemain GD berada. Dilemparkan semua nades-nya kanan kiri bentar-bentar dikurung. Satu spray sudah mulai dilakukan, kali ini tidak memegang senjata, ditinju dengan angin ternyata Nichil. Sedikit misklik, bahkan dia berhasil mendapatkan 1 pemain. 1 orang masih bersembunyi di balik 1 Broken Wall yang begitu tipis. Bakal langsung dipush di momen untuk Nichil. Dicari, bakal langsung di-spray begitu aja. Close combat bahkan mendapatkan korban berikutnya. 2 pemain tumbang dari tim Aura. Kali ini GD kembali menguasai jalanan pertandingan. Bahkan Booms juga berhasil mendapatkan 1 hit ke arah pemain-pemain dari Aura. Namun di sisi yang lain Takai berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. Fokus masih terus-terusan terjadi di arah sini. Bermain di bagian dalam dari rumahnya. Jikil sedikit dan Daibot mendapatkan 1 pemain kembali dari tim Aura. Last man standing. Rosesi tersisa di bagian Broken Wall. Seorang diri aja berhasil mendapatkan 1 orang. Kali ini 1v1 situation antara Daybot dan juga Rosesi. Ya, Rosesi masih berusaha healing di balik Brokonnya, hanya memperondalkan seorang Brokonor kecil untuk untuk menyelamatkan angle visionnya karena tim Genesis Dogma masih bisa mencari celah dari seorang Rosesi. Ada 1 player pergerakan terjadi dari seorang Daybot di sana, udah mulai kelihatan posisinya, bahkan langsung dipush ke dalam. Rosesi juga harus lebih beraman-aman lagi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Oke, bahkan Blue Zone sudah mulai menutup. Dari Rosesi hanya memiliki 2 8 kit saja yang tersisa. Apakah Jinx yang akan terjadi di sini habis chicken? Terbitlah Tusun untuk tim Aura. Mereka sudah mendapatkan 2 poin kill, tapi 2 poin kill tidaklah cukup untuk memaksimalkan poin yang bisa mereka dapatkan di match kali ini. Nichil masih merangkak dan tidak terhit oleh seorang Rosesi. GD setidaknya masih bisa bertahan dengan 2 pemain mereka saat ini. Ya, 1 keuntungan berhasil bisa didapatkan oleh tim Genesis Dogma dengan berhasil bisa nge-revive 1 player yang terknockdown, sementara dari seorang Rosesi lebih memilih untuk melakukan disengage fight aja untuk menyelamatkan posisi placementnya, mengingat Aura di sini berusaha untuk mendapatkan slot untuk lolos ke SEA. Dan kita lihat bergeser ke tim lainnya, ada Dewa United sudah mengamati 1 buah compound dengan split position sangat baik untuk menjaga angle shoot dari arah yang berbeda. Oke, sudah selesai fight antara Aura dan juga GD, di mana Aura yang lebih mengalah karena dari segi jumlah mereka sudah kalah. Terus dari healing juga tidak terlalu banyak, mau ngeluting juga sudah dikuasain sama GD, makanya Aura lebih milih untuk mengalah. Tapi kali ini kalau kita perhatikan di arah Voin yang sudah mulai mengintip, dia ngelihat Mort atau tidak, tapi ternyata Tops berhasil diamankan. Ada tembakan sniper yang begitu bagus dari seorang Maybe, mendapatkan 1 orang, tapi ada Mort yang masih menjadi cacing, sudah mulai memegang granat, bakal dikokang, ditembak dari arah belakang, ternyata baru fight join to the fight. Kali ini Asa tumbang di balik sebuah pohon. Asa tertumbang begitu aja, tapi jaraknya cukup jauh untuk di backup oleh teman-teman tim Void lainnya. Sementara itu Maybe berhasil memberikan 1 player, 1 kill ke arah tim Geek. Asa juga dipulangkan ke lobby setelah dengan menggunakan M4 dari seorang Mort, belum berhasil memberikan korban-korban dan target selanjutnya dari tim Void. Sementara itu ada tim-tim lain yang juga berusaha ngeganggu fight antara Geek dan juga Void. Betul, tidak disangka-sangka ternyata di bagian belakang masih ada bonafide. King Kong kali ini berada di belakang dari Void. Void sudah kehilangan 1 pemain mereka. Dari Geek sudah kehilangan 3 lagi. 1 pemain mereka, kaget gue tiba-tiba bersuara gaib tadi ya. Hampir salah ngomong gue. So, dari bots yang sudah mulai mendekat akan mencari-cari informasi tambahan. Melihat di manakah setupnya sedang dilakukan oleh Geek dan juga Void. Jangan sampai nih niat nge-backstep malah tiba-tiba dipulangin ke arah lobby. Itu dia, jangan sampai bot juga udah semakin dekat lagi dengan 3 player dari tim Void. Void seharusnya udah mulai mengetahui sedikit lagi keberadaan dari bot seorang diri berada di bagian belakang mereka. Tapi belum terjadi spare down juga dari Void ke arah tim bot. Tapi di sisi lainnya Daybot masih didapatkan, close combat bakal terjadi antara aimbot dan juga Pulse. Ada lemparan granat dari seorang Pulse, belum berhasil memberikan damage ke arah tim aimbot, tapi spare down ke depan berhasil melakukan 1 player dari Bonafide.
fight yaitu bots harus dipulangkan ke arah lobby oleh seorang aimbot. Betul, aimbot langsung melakukan healing karena ini blue zone juga lumayan menyakitkan untuk blue zone yang keempat kali ini. Dua pemain Bonafide yang lainnya memilih jalur rotasi yang lebih aman, tidak menumpuk ke arah Void dan juga ke arah Geek. Saat ini Geek malah yang dalam posisi berbahaya karena mereka tersandwich. Kanan mereka ada Bonafide, kiri mereka ada Void, seberang mereka tuh agak jauh ada Aura dan ada DU juga siap menyambut kedatangan dari pemain-pemain Geek kali ini. Itu dia, dari Dinosaurs bisa loncat-loncat aja untuk membuka angle vision lebih luas lagi ke arah tim Bonafide. Mengingat berarti dari seorang Dinosaurs sudah mengetahui kalau misalkan ada tim-tim yang juga rotasi di sekitaran mereka. Tapi di sisi lainnya seorang Nader juga langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby oleh seorang Ponbit. Oke, semakin ramai fight yang terjadi, semakin ramai juga yang nonton. Jangan lupa dipencet tombol like-nya sebagai pembuktian kalau kita ini masih kompak dari waktu ke waktu, dari season ke season kita tembusin 50.000 like ya. Karena kemarin kita tembus di 50.000 like, Win. Berarti harus bisa tembus Harus tembus lagi dong, harus tembus bisa. lagi. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton, mampir ke YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia, lalu pencet tombol like-nya. Boleh di spam tapi harus ganjil, nggak boleh genap. Oh, Kalau genap berarti nge-like terus ya? nge-like. Iya, jadi ke unlike ya, betul. Berarti harus ganjil ya? Harus ganjil. Harus ganjil gitu, wow. Oke, kita bakal fokuskan kembali ke game di mana Boom yang sudah cukup dekat dengan EVOS. Lazerk berada di bagian lower ground, ada Fokker yang sudah menunggu di bagian tebing. Dan lihat, circle-nya hanya menguntungkan ke beberapa tim saja. DU punya compound, EVOS punya lower ground, Boom punya high ground. Bahkan dari Fokker sudah mulai melihat pergerakan dari pemain-pemain Bonafide, langsung di-spray begitu aja. Masih bisa menutup angle shoot yang tipis di dekat broken wall dan melakukan proning. Sehingga tembakan dari Fokker tidak connect ke arah pemain dari Bonafide. Yes, tapi si lainnya di Skylights Gaming udah bener-bener bonyok banget playernya di tengah gempuran dari tim Boom itu sendiri. Dia seorang hijrah terus memberikan suppressing fire karena tim Skylights Gaming satu demi satu player tertumbang begitu aja. Tapi si lainnya ada Eagle 365 juga terkena spray dan yang cukup sakit, tapi belum ada player yang tertumbang. Hanya satu player yang tertumbang dari tim Eagle 365. Betul, bahkan tim-tim lain sudah mulai bonyok. Void tiba-tiba tinggal satu, GD tinggal satu, terus siapa lagi tuh? SG tinggal satu, banyak banget yang chaos. Bahkan SG sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, mereka bertemu dengan Red Aliens. Itu dia, satu player terknockdown dari tim Eagle 365 udah berhasil bisa di-revive untuk sementara waktu. Kembali komplit lagi menjadi 4 player. Sementara itu kita terdengar ada suppressive fire yang terus-terusan gak berhenti dikejar oleh tim-tim lain. Sementara itu Rising Star udah berhasil bisa terknockdown, tapi si lainnya hijrah juga harus ke pick off oleh salah satu player dari tim Eagle 365. Tapi seorang Audrey tidak mengetahui kalau misalkan ada seorang Ponbit yang bersembunyi di balik batu. Ada counter spray juga yang berusaha di backup dari tim 365 lainnya, tapi belum berhasil mendapatkan korban atau target selanjutnya. Oke, dari Eagle kali ini Belva masih melakukan proning. Ada dua pemain dari Boom yang berada di sebelah kiri, namun Boom hanya menyisakan satu player aktif saja. Dua player aktif ternyata dari Boom yang masih bertahan sejauh ini. Ponbit sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Nate yang begitu bagus dari Fokker mendapatkan just space. Satu tumbang, dua player tersisa dari Eagle 365 dan Boom kembali berhasil melakukan revive. Kali ini mereka bisa bertahan dengan 3 playernya dan akan dilemparkan hujanan granat yang begitu pedas dari pemain-pemain yang ada di sekitar mereka. Bigetron juga sudah mulai melakukan split position. Eagle mendapatkan hiding spot lagi, berada di balik batu. Lemparannya masih bisa digocek oleh seorang Anthem dan di sisi lain Geek mendapatkan pemain-pemain dari tim Bonafide yang sudah mulai berkurang satu persatu pemain mereka. Tinggal satu player terakhir dari Bonafide. Dihasilkannya granat dari seorang Oki Ozora berhasil memberikan satu demi satu korban atau target selanjutnya dan Freak Team harus tereliminasi di posisi 11. Sementara itu dari posisi Eagle 365 dari seorang Anthem berusaha mencari titik tertinggi untuk mendapatkan angle shoot, tapi nanti dari arah belakangnya ke backstab begitu aja oleh seorang Zuxi, tapi Zuxi berhasil bisa di counter dengan sangat baik oleh tim Araki ternyata. BTR, Eagle, RRQ jarak mereka nggak terlalu jauh, bahkan Geek sudah bisa dipulangkan ke lobby tadi bertemu dengan cukup banyak tim ketika mereka melakukan rotasi. Bahkan last man standing dari orang nggak bisa bertahan lama karena healingnya sudah mulai habis. Eagle masih berada di bagian puncak rantai makanan, bahkan Dewa juga nggak bisa bertahan lama. RRQ punya kontrol area yang begitu banyak, melihat satu persatu pemain dari Eagle dipulangkan menuju ke arah lobby. Boom juga sudah selesai dipulangkan menuju ke arah lobby. Belva tersisa bergerak beriringan dengan Blue Zone yang ke-7 yang sudah mulai berhenti. Under 1 minute untuk pergerakan Blue Zone yang berikutnya. Ryzen nge-split dengan Liquid, jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mereka berada di arah 2 titik yang berbeda. Yes, dan satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 player itu ada EVOS, dan EVOS sejauh mata memandang untuk saat ini belum melakukan fight, tapi udah berhasil ada 6 kill yang didapatkan dari EVOS. Wow, Warung cukup dekat dengan Liquid, bahkan BTR nge-splitnya jauh banget. 3 pemain BTR yang tersisa udah mulai melakukan split dengan sangat jauh. Liquid sudah mendapatkan bantuan, Ryzen juga sudah memberikan follow up-nya, bahkan Warung langsung dipulangkan ke arah lobby. Voldemort yang tersisa, tapi ada tembakan dari Belva ke
arah Red Aliens. Voldemort tidak join fight, tapi EVOS di bagian belakang mendengar tembakan dari bagian kanan mereka. Sudah mulai terpantau, Belva masih belum memberikan tembakan. Belva masih menyatu dengan alam, kali ini berdekatan dengan Microboy, berdekatan sekali, berdekatan hanya terbatas satu tanaman kecil. Laser kelihatan lagi lompat-lompat namun belum ada tembakan dari seorang Belva. Sabar dan kelihatan oleh Microboy. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Yes, justru malah Microboy yang berhasil memberikan momentum tersebut, tapi di sisi lainnya Florin juga nggak bisa bertahan lebih jauh lagi dan harus terfinish di posisi kelima. Misalkan 4 tim tersisa, EVOS, Bigetron, RRQ dan juga Bonafide. Yes, ini RRQ butuh banget poin untuk mereka mengejar ketertinggalan poin mereka. Mereka masih terjebak di bagian papan bawah untuk deg-degan lolos atau tidaknya. Dan ada tembakan dari seorang Ryzen namun berhasil diamankan oleh seorang Microboy, mendapatkan satu pemain. Microboy juga sudah melihat korban berikutnya namun masih bisa diamati dengan sangat baik oleh seorang Liquid. Liquid bahkan ingin mendapatkan sebuah finishing point, tapi sepertinya dia harus melakukan reload. Dan ada setup smoke dari Luxi untuk menyelamatkan Ryzen. Ya, sama-sama misalkan 2 player aktif baik Bigetron maupun Evo. Sementara waktu masih EVOS bisa juga? nge-revive satu player. Oh, udah masih bisa Udah di-revive. Satu player yang ter-knockdown dan sementara itu kita lihat fight masih terus terjadi. Seorang Ryzen belum berhasil bisa diselamatkan, tapi ada lemparan granat yang mencicil damage dari seorang Liquid. Belum bisa dinumbangkan, tapi low banget itu. Seperti Red Face dan akhirnya Red Face ketahuan juga posisi, tapi ada counter yang sangat teramat baik dari tim EVOS. Betul, dan Bigetron hanya menyisakan Liquid, last man standing yang masih berusaha untuk melakukan revive ke arah Ryzen. Dan Ryzen berhasil di-revive kali ini. Red Face akan membuka view-nya dari arah high ground-nya. Bonafide sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, mereka finish di urutan yang ketiga. Kali ini permasalahan antara EVOS dan juga Red Aliens. Kali ini derby akan kita lihat. Sudah mulai ada gocekan, sepertinya Laser juga punya M249. Akan di-spray through the smoke, masih belum mendapatkan korban berikutnya. Masih bisa melakukan proning dan Ryzen bakal nongol, namun belum bisa berhasil satupun. Malah Ryzen yang diamankan. Liquid posisinya juga sudah mulai terspot. Dan itu dia winner chicken dinner untuk EVOS Reborn di match kali ini. 10 kill mereka bawa pulang. Wow, 10 kill berhasil bisa dibawa pulang oleh tim EVOS sendiri ditambah 15 poin placement. Jadi total 25 poin berhasil bisa diamankan oleh di EVOS di match kali ini Kak Pasta. Oke, tinggal berdua. Iya. Belum ada aset WWCD yang keluar. Kayaknya disuruh keliling Sunhawk lagi mereka. Itu dia. Wow, akhirnya selamat sekali untuk EVOS Reborn mendapatkan winner chicken dinner di match kita yang ketiga di Super Weekend yang ketiga.